Assalamualaikum, selamat siang. Selamat bergabung untuk meneliti Bondas Raharjo Buara. Selamat siang. Makasih ya. Aku ambil sesuatu. Melty, halo kakak, halo juga. Selamat siang ya, makasih. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat-sehat? Semangat terus ya. Tetap berjuang. Berjuang menghadapi hidup ya. Gue nyari apa nih? Kakak mau kemana? Mau kondangan? Mau kondangan. Obai Sanggah Bumi. Lagi istirahat ya, makan siang ya, Obai. Makasih, Mekti, sudah tap layarnya. Aku mau coba pakai ini ya, handset ya. Tapi ini susah. Handset Bluetooth-nya lagi enggak ini. Mana ya? Makasih ya. Mbak ya, Mbak Milti udah tap layarnya. Sukses terus ya. Oh, belum, bentar lagi istirahat ya. Ini gue taruh di mana nih? Maybe in here. Kayak apa gitu ya, jadi semerawut gimana. Oke, kita di otak-atik dulu, di otak dan di atik ya. Riasi Agar, makasih, welcome. Leni Nurmandanasari, welcome, makasih. Suhandi, makasih. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat cerita tentang Ken Arok ya. Iya, mau kemana nih? Rapi banget, mau kondangan ya, mau kondangan. Habis kondangan langsung live ya, karena memang tugas rumah udah selesai, jadi ya udah. Sebelum masak sore kita ngisi live dulu. Gimana teman-teman kerja, Obai? Sehat-sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun ya. Barca CDN, thank you. Buntelanan lempar sini, aduh kalau di sini mah kondangan gak dapat buntelan ya. Di sini mah ini apa sih, dimakan di tempat, pulangnya ya lenggang kangkung. Kakak nggak capek? Enggak sih, nggak capek, kondangannya cuma deket doang, udah gitu juga pakai motor ya. Kotimah BPN, thank you, welcome. Biar nggak capek, Mbak ya, Mbak apa masih ya, Mil itu kan kayak identiknya dengan perempuan ya. Foto profilnya juga cewek. Makasih ya udah bergabung. Biar nggak capek, aku minum dulu ya.
Makasih Bumdes Raharaja Buara, sukses terus jualan rengginangnya ya. Mudah-mudahan berkah. Nisa, Kak gimana nih caranya live? Aku nggak bisa. Ngumpulin follower dulu ya. Paket. Caca la. Mola. Paket. Ada iklan. Ini ya Mbak, untuk bisa live kita ngumpulin follower dulu sebanyak 1000 ya. Iya. Ntar ya. Iklan dulu, maaf. Maaf ya, di rumah nih nggak ada orang, jadi ada iklan juga, ngelayanin sendiri. Nisha, thank you ya, maaf ya, ini masih apa sih, belepotan mulu. Untuk Mbak Melty, agar kita bisa live kita harus memiliki follower sebanyak 1000 ya, 1000 lebih baru kita bisa live. Gustin, makasih Mbak cantik udah bergabung. Rajin ini aja Mbak, apa sih, nambah-nambahin teman, nambah-nambahin follower. Dengan demikian kalau memang ada timbal balik toleransi tinggi ya dari teman TikTok kita, juga pasti dia akan menambahkan kita sebagai temannya. Dari situ nanti kita akan bertambah. Kalau udah dapat 1000 lebih follower baru kita bisa live. Dian, makasih. Tema yang akan saya angkat di live ini yaitu tentang kisah Ken Arok ya. Awal mula Ken Arok lahir ini ke dunia. Makasih informasinya kakak. Iya, sama-sama. Suka ada itu loh, live langsung yang nambah-nambahin follower, kita masuk aja ke situ, kita tambah-tambahin teman sebanyak-banyaknya, dengan otomatis akan dibantu sama hostnya ya, akan dibantu sama hostnya untuk agar teman kita itu bertambah banyak. Dalam sehari aja juga bisa nyampe 50 atau 100 sih kalau kita terus-terusan nambahin follower, ikut di acara live host yang nambah-nambahin follower itu. Dia ngangkat tema memang khusus untuk nambahin follower gitu, nambah-nambahin teman di situ banyak ya. Makasih juga ya udah bergabung Mbak Milty. Perabot modern, tab, silahkan di tab layarnya, kita mari maju bersama TikTok. Asal mula lahirnya Ken Arok itu adalah dia anaknya ya semua tab layar. Oke. Ntar kalau Mbak aku ini ya, coba lihat deh. Oh, kita udah berteman. Ntar saya tengok deh ya. Tengok apa sih TikToknya Mbak Milty ya. Kita saling tab layar, saling tambah follower. Oke, siang. Ridman. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah. Ya. Di mana nih? Di Tangerang. Oh. Di Tangerang. Yang di sana di mana?
Di Sulawesi Sulawesi, oh iya, Sulawesi Utara, Selatan, Barat, Sulawesi Barat. Jadi kalau Sulawesi Barat apa itu? Kota Mamuju. bukan Gorontalo ya? Kalau Gorontalo Sulawesi Utara ya? Iya, Mamuju, Mamuju. Hmm? Aku di Mamuju. Tangerang. Oh, Mamuju. Oh, Mamuju. Iya, iya, Mamuju. Tahu? Ya. Samping siapa? Istri. Ada yang Iya. tiduran di samping. Oh, istri. Salam buat istrinya. Assalamualaikum. Ya. Sehat-sehat terus, Mbak cantik. Damai Iya. terus. Anak Lagi udah berapa? sementara lagi hamil Sementara. tuh. Alhamdulillah ya, ya Allah ya subhanallah, mudah-mudahan ya diberi apa namanya? Diberi momongan yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua, sayang terhadap orang tua dan Tuhannya ya. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan menjadi sosok anak yang bisa dibanggakan ya, baik itu dia sebagai apa lahir cewek cowok tetap harus diterima ya. Kadang kita kan Ya, sedang hamil nih mengharapkan punya anak cowok tapi ya terima aja kalaupun memang nanti lahirnya cewek gitu. cewek ya. Ya, Padahal jadi mamanya mau cowok loh. mau cowok ya rata-rata kalau anak pertama biasanya memang mengharapkannya cowok ya. Bismillah aja, mudah-mudahan dengan berdoa itu akan membantu mewujudkan harapan kita ya. Kita pengen Ya, punya anak cowok, mudah-mudahan nanti lahirnya cowok juga. Kiki, amin. makasih. Iya. Di sana apa dengan Sulawesi Utara itu makanannya sama kayak ciri khasnya kan apa ya namanya sagu ya, Sagu. sagu dibikin ilabulo gitu ya. Apa itu ilabulo? Oh Oh, nggak tahu. kapurung. Ilabulo Kapur. kapurung. Oh ya ya yang dari ati kan, ati ampela. Aceh pelak. Enggak paham, enggak paham. Oh berarti beda nama ya. Kan kalau di Beda nama. Sulawesi itu Utara itu kan ikan ikan penula ya, ikan penula. Mbak Terus pernah ke ada Sulawesi. makanan ilabulo. Iya, terima kasih Mbak Finanisa. Thank you. Ada juga apa namanya? Tili ayah. Ada tili ayah ya. Tili ayah itu kayak semacam telur. Hmm? Telur itu dicampur sama gula merah, diaduk-aduk, gula merahnya dihalusin campur sama telur, diaduk-aduk terus baru dikukus itu jadi tili ayah. Ya, tilaya kan ya kalau nggak salah namanya tilaya itu ciri khas Sulawesi Utara Gorontalo jadi dimakannya biasanya buat hidangan berbuka puasa kalau bulan Ramadan Kalau gitu. ciri khasnya Sulawesi Barat itu anu loh, Mbak. Ya, Jepa, jepa. jepa itu apa? Terbuat dari ubi. Oh ubi. Oh, iya. Kalau Ubi, di sana ubi yang ini nggak diparut. makan apa sih Mas ubi digoreng atau direbus itu terus makannya ditemenin sama sambal ya? Iya, Oh iya, enaknya kalau sama di sini nggak, kalau di Tangerang nggak. Ditemennya sama gula, gula putih atau gula merah kalau singkong direbus itu. Tangerang itu Mbak Jawa ya? Jawa ya? Tangerang itu sebenarnya Sunda sih ya, Sunda ke Betawi-Betawian gitu, tapi lebih banyaknya Sunda. Artinya Deket Pulau satu Jawa. jam sih ke Jakarta itu 1 jam dari Tangerang Hmm. Jakarta. Ya. Ini Mbak lagi di mana nih? Ini aku lagi di Tangerang di rumah ya, di rumah. Hmm. Rumahku di Tangerang, Karawaci, Tangerang. Kenapa sepi? Suami kerja, sebenarnya anak ada ya di kamar masing-masing, di atas Oh ada iya. 2. Jadi isi waktu Iya. libur aja nih. Iya, ngisi waktu libur lagi nggak ke warung sih, ada warung di Serpong, tapi aku lagi nggak ke sana, jadi ya udah ngisi live di rumah gitu.
Iya, Usaha kuliner ya, Mbak? iya, warteg. Jadi kayak masakan-masakan ala-ala Brebes ya. Ada Menu sayur, utamanya apa, Mbak? menu Menu utama di utama? sana itu kayak sayur asem ya, sayur asem, sayur sop. Oh, Ya, kayak apa sih namanya, ikan-ikan yang digorengnya kayak mujair gitu, kembung gitu. Kalau Sulawesi ya saya taunya Gorontalo ya. Sulawesi Utara itu kan cakalang ya, ada cakalang, ada cakalang. bagus Mbak buka cabang di Sulawesi. Iya, Sulawesi Barat tuh. Belum ada tuh. Sulawesi Barat Buka enggak, cabang. buka cabang kejauhan ya. Kejauhan Ya, untuk tapi ininya susah juga. artinya tarik tarik pajak tertinggi di daerah sekarang itu usaha kuliner, Iya, pendapatan iya, daerah, iya. khususnya di kota Mamuju. Usaha kuliner ya, tapi masih kembali kepada milik masing-masing ya, karena sekarang usaha Ya, kuliner juga semakin marak, semakin banyak. Jadi kita harus siap mental untuk bersaing, bersaing secara sehat. ya. Pokoknya Iya, ciptakan menu terbaik saja. iya, Dini Lendi, makasih. Ambil lagi. Berarti, berarti sudah punya anak sebelum ini? Udah, berarti ini anak-anak yang mau ke berapa sekarang? Oh belum. Oh ke satu. Berarti usia pernikahan masih muda ya? Hah? Usia pernikahan Iya, masih muda? Iya. masih Udah berapa tahun? baru belum cukup 1 tahun, Pak. Oh ya, ya berarti dokter ya, alhamdulillah ya, dikasih cepat. Bismillah, Baru 7 bulan. mudah-mudahan ini awal-awal rumah tangga ya, mudah-mudahan Allah memberikan kelanggengan ya sampai hanya eh, hayat yang memisahkan gitu sampai kakek nenek ya. Amin, amin. Iya, karena menjalani rumah tangga tidak semudah kita apa sih namanya ya, membalikan telapak tangan, kita menganggapnya gampang, tetapi ternyata setelah dijalani kan banyak banyak rintangan dan cobaan ya. Termasuk Susah-susah. ya, saya juga kan sempat nikah juga sama orang Sulawesi Utara ya, orang Gorontalo. Siapa? Leni Leni Puspita ya, saya. Tapi suami sekarang udah meninggal, jadi saya nikah lagi sama orang Tangerang. Dari suami yang Gorontalo itu punya anak satu. Sekarang udah 16 tahun. Oh, 16 tahun. Iya, udah besar. Udah, oh berarti udah 2 kali ya? Iya, udah 2 kali. Udah 2 kali. Kalau sama yang sekarang saya juga masih baru-baru, baru 4 tahun, baru 4 tahun, baru masuk ke 4 tahun ya. Ya. Mudah-mudahan segera diberikan omongan juga, tapi belum sih. Anak Bismillah. berapa? Kalau anak saya satu, satu. Kalau yang sekarang belum nambah. Selama onel kopi, thank you, welcome. Saya beli dulu ya, Mbak. Ya. Oke, makasih ya, makasih udah Saya mampir. mau, Ya, salam saya buat mau masuk. keluarga, mudah-mudahan ya sehat-sehat terus. Oke, selamat makan siang. Ya, bye, assalamualaikum. Oke, Vivi, Yo. makasih ya. Eh, Lahirnya Ken Arok ini adalah dari rahimnya Ken Enduk ya. Dia sebenarnya hasil hubungan di luar nikah dengan Tunggul Ametung. Karena dulu kan Kenduk ini kerja di istana sebagai pembantu, sementara kan Tunggul Ametung ini orang yang berkuasa di istana itu ya. Mungkin karena menahan malu yang teramat sangat, akhirnya setelah melahirkan anaknya ini, Ken Enduk akhirnya membuang anaknya Ken Arok ke sungai, ke tepi sungai.
Iya bolak-balik lah. Naila Arumina aku melihatmu dari kejauhan lewat bayang-bayang semu. Nah, karena menahan malu ya, mempunyai anak hasil perjinahan, karena makasih. Kanarok ini kan mungkin oktav. Karena Kanarok ini kan hasil anak dari di luar nikah. Ceritanya cerita pada masa itu katanya ya, benar atau enggak gosip itu, karena katanya kan Kenduk ini sudah mempunyai suami bernama Gajah Prana ya, tetapi karena dia bekerja di suatu istana sebagai pembantu, akhirnya sama seorang kerajaan yang bernama Tunggul Amatung itu diperkosa, akhirnya menghasilkan seorang anak ya, karena dia malu punya anak di luar nikah, yang namanya juga kalau notabene anak di luar nikah itu jatuhnya anak haram ya, anak jadah. Dia malu sekali, dipergunjingkan banyak orang. Akhirnya karena memang mungkin kalau sekarang tes DNA udah diketahui bahwa itu bukan hasil buah karya dari suaminya Gajah Prana ya, akhirnya untuk menghindari malu yang berkepanjangan ini, Kenduk membuang bayinya ke sungai, ke tepi sungai. Nah, setelah bayi ini dibuang di tepi sungai, akhirnya bayi ini dipungut oleh seorang perampok bengis, oleh seorang penjahat yang memang kegiatan sehari-harinya ya beroperasi sebagai perampok. Perampok ulung itu bernama Lembong ya, Aki Lembong. Dia sebenarnya sudah mempunyai seorang anak perempuan sih di rumah ya, tetapi karena kasihan melihat anak yang diterlantarkan dibuang begitu saja di tepi sungai, akhirnya dia pungut anak itu. Maka diberilah namanya si Ken Arok sama orang tua angkatnya Aki Lembong, Baiti Kusnul Hoti. Karena memang si Ken Arok dibesarkan di ruang lingkup orang yang jahat ya, seorang perampok ulung yang sangat licik, akhirnya tumbuh kembang si Ken Arok juga otomatis meneruskan perjuangan bapak angkatnya sebagai perampok. Jadi perampok itu turun temurun karena memang waktu itu ayah angkatnya sudah tua, akhirnya titel sebagai perampok itu diturunkan kepada anaknya Ken Arok. Jadi turun tahta ya, yang dulu jadi perampok orang tua angkatnya, ayahnya sekarang diambil alih jabatan itu oleh Ken Arok, Capri Guri. Akhirnya Ken Arok juga menjadi perampok pencuri yang handal, yang sangat ulung sekali, tidak kalah hebatnya ya dibandingkan sama orang tua angkatnya. Dia jadi dijadikan nyuri rampok ini sebagai pekerjaan dia sehari-hari. Tanpa tedeng aling-aling juga dia Sultan Ajolonggang. Thank you, aku melihatmu. Tanpa tedeng aling-aling juga ketika dia melakukan operasi perampokan ke sebuah desa atau ke sebuah rumah, atau dia merampok orang yang melintas di jalan-jalan gitu ya, ngabegal ya, dia melakukan perampokan dengan sangat licik, bengis dan sadis ya, terkenal ke seluruh pelosok bahwa dia itu adalah seorang perampok yang sangat kejam, berhati iblis. Nah, ketika itu si Kanarok ini sedang berada di sebuah desa, yang mana desa itu sedang berkumpul di pinggir-pinggir jalan ya, karena memang mau menyambut kedatangan rajanya yang akan belusukan ke desa itu, sehingga pada semua rakyat itu turun ke keluar rumah, turun ke jalan untuk menyambut
rajanya yang akan berkunjung ke desanya. Nah, siapakah raja yang akan berkunjung ke desa mereka itu? Dia adalah Tunggul Ametung, seorang raja Tumapel yang beristrikan Ken Dedes. Nah, ketika Tunggul Ametung ini nyampe di cerita apa ini, Mbak? Cerita Ken Arok sih. Sebenarnya ini mah ngomong-ngomong sendiri aja ya, karena cerita tentang kisah Ken Arok sama Ken Dedes. Karena memang daripada bengong-bengong mentelengin kamera, jadi kita isi aja ceritanya, mengangkat tema dari cerita rakyat, yaitu Ken Arok, dari kisah ini ya, babat tanah Jawa ya. Jadi Tunggul Ametung ini membawa permaisurinya ya, bertandang ke sebuah desa pakai kereta kencana. Nah, ketika si Ken Dedes ini turun dari kereta kencana, tiba-tiba ada angin yang berdesir menyapu, menyibakkan tirai rok, anggaplah rok ya, tirai busananya bagian bawah ya. Tersibaklah tirai busananya dia sampai ke atas, sehingga betisnya yang aduhai bagaikan pisang Ambon dikelupas ya, putih mulus gitu ya. Itu terlihat betis yang mulus itu terlihat sama Ken Arok. Langsung terpana, langsung berdetak kagum dia ya, seumur umur baru melihat perempuan keluar dari apa sih namanya, kereta kencana yang didampingi oleh suaminya ya, sang raja Tunggul Ametung. Turun dari kereta kencana, dia terkesima oleh kecantikannya Ken Dedes. Nah, selang berapa hari kemudian akhirnya Ken Arok bertandang ke rumahnya Lohgawe, dan dia menceritakan apa yang telah dia alami di kemarin itu, bahwa dia bertemu dengan seorang permaisuri raja dan angin menyibakkan kainnya sehingga terlihat betisnya yang begitu indah ya. Karena dia memang mempunyai tabiat yang jahat tentunya ya, setan langsung merasuki jiwa raga dia ya, sehingga melihat seorang perempuan hanya karena tersibak kainnya dan betisnya terlihat aja, dia berguncang hatinya, sampai istilahnya kebayang-bayang gak bisa tidur ya, siang dan malam kok keinget terus itu betisnya si Ken Dedes gitu kan ya. Sebenarnya dia juga punya adik angkat sih, ada adik angkat dari orang tuanya ya, orang tua angkatnya yang bernama Lembong itu. Dia punya adik angkat seorang perempuan yang sangat menyayangi dia, santun sama dia, meladeni dia dengan lemah lembut. Itulah yang adik dia itu ya, yang bernama Ken Umang. Iya, itu adik angkatnya. Anissa Sapitri, Uli Irawan. Thank you. Nah, setelah ketemu sama Lohgawe, menceritakan kisah apa yang dilihatnya kepada Lohgawe, kata Lohgawe, wah kamu termasuk orang yang beruntung gitu. Selama ini tidak ada satupun orang yang melihat betisnya sang permaisuri raja, kecuali matamu gitu ya. Ketahuilah bahwa siapapun laki-laki yang suatu saat nanti menikahi Ken Dedes ya, permaisuri dari Raja Tunggul Ametung ini, dia akan menjadi seorang raja juga, dan keturunan dari Ken Dedes ini suatu saat akan menjadi raja gitu loh. Tidak akan menjadi orang yang susah gitu, pasti jadi raja. Nah, ini prediksi dari Lohgawe ya, seorang spiritual paranormal yang pada masa itu memang dianggap sebagai seorang pintar ya, orang pintar yang mumpuni ya, yang bisa membaca kejadian-kejadian yang belum terjadi. Nah, setelah mendengar penjelasan dari
gawe, akhirnya si Ken Arok ini semakin hayalannya berhalusinasi tingkat dewa ya. Alam pikiran dan hatinya itu dihiasi dengan hayalan-hayalan yang memabukkan. Dia berandai-andai bagaimana aku bisa jadi raja, kok kayaknya enak sekali ya kalau jadi raja gitu loh. Dia ngebayangin seperti itu ya. Mengingin Uli Irawan, thank you. Berhayal ingin menjadi seorang raja dan beristrikan cobalah kalau istriku cantik secantik Ken Dedes itu, betapa bahagianya aku gitu. Karena apa sih hayalan-hayalan itu selalu dia hayalan-hayalan itu kan selalu memperdaya dia setiap hari ya. Akhirnya dia juga tenggelam dalam imajinasi liar. Akhirnya setan pun kalau kita melamun hal-hal yang gak benar dan kita apa sih jauh terhadap Tuhan, akhirnya kan yang mendekati bukan malaikat ya, tapi justru sebaliknya malah setan sendiri yang mendekati. Akhirnya dia terbujuk rayu oleh nafsu setannya ya, nafsu angkara murkanya, sehingga dia bagaimana ya caranya supaya menjadi raja ya. Nah, hal ini kali perjalanan awal yang menggiring dia akhirnya bisa menginjakkan kakinya di kerajaan Tumapel ya. Ini gatel hidung gatel sekali ya. Dan sepertinya mau bersin, tapi biarkan aja. Puja Arafino, thank you. Aku melihatmu dari kejauhan yang kasat mata. Aduh, kita lanjutkan ya ceritanya, baru nyampe mana tadi. Si Ken Arok ini kan berhayal untuk menjadi raja, tapi tetap aja pekerjaan seharinya dia itu sebagai perampok pencuri ya, yang sangat licik. Sehingga suatu saat ketika dia mencuri sapi ya, mencuri sapi mungkin sampai 10 kali ya, sampai diuber-uber dia teh, diuber-uber, dioyok-oyok, dijadikan apa sih, diintai kalau zaman sekarang mah diintai polisi ya, jadi target operasi. Jadi diintai sama polisi. Akhirnya setelah tertangkap si Ken Arok ini akhirnya dipenjara dibawa ke kerajaan dan dia dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai perampok yang sangat licik ya. Setelah di penjara ini dia selalu melakukan perbuatan yang baik-baik yang membuat orang itu akhirnya kagum ya. Karena perbuatan baik inilah yang membuat dia akhirnya tidak begitu lama juga dikeluarkan dari penjara. Bahkan dari situ entah bagaimana jalannya, akhirnya seorang Raja Tunggul Amatung ini sangat kagum terhadap si Ken Arok. Sehingga si Ken Arok ini diangkat menjadi prajuritnya kerajaan Tumapel di bawah pimpinan Tunggul Ametung sebagai rajanya. Dia awal-awalnya sih menjadi prajurit yang sangat gagap dengan rajanya ya, Tunggul Ametung. Sebenarnya menurut cerita kan Tunggul Ametung ini ayah kandungnya si Ken Arok. Karena dulu ibunya kan diperkosa sama Tunggul Ametung dan lahirlah Ken Arok ini. Tapi Ken Arok tidak tahu kalau si Tunggul Ametung yang jadi raja itu adalah bapak kandungnya. Setelah mengalami kedekatan yang sangat akrab dengan Tunggul Ametung, akhirnya sampai menjadi prajurit yang sangat dipercaya ya sama rajanya, dipercaya sama Tunggul Ametung. Dari situlah aksi-aksi kejahatan dia semakin menemukan jalan untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan ya, untuk menggulingkan tahtanya Raja Tunggul Ametung ini.
mulai siasat pun karena dia seorang yang sangat licik dari lahir ya. Akhirnya dia punya ide gimana ya cara menyingkirkan si Tunggul Ametung ini. Dia akhirnya juga berinisiatif untuk memesan keris ya. Keris pusaka yang sangat sakti mandraguna yang sudah di jampe-jampe kerisnya itu yang sudah ditaruh disemayamkan ajimat kayak jin di dalamnya ya. Dia mengharapkan seongkok keris yang sangat sakti mandraguna. Dia akhirnya memesan keris itu kepada Empu Gandring. Memesan keris kepada Empu Gandring, dia pun menyebutkan tujuannya karena dia ingin menjadi raja di Tumapel untuk membunuh Raja Tumapel ya, Tunggul Ametung. Dan dia juga menceritakan keinginannya, dia ingin sekali menikahi istri sang raja ya, permaisurinya Ken Arok yang bernama Ken Arok. Ada link, thank you. Nah, setelah dipesan ini maka pandai besi yang bernama Empu Gandring ya, Empu Gandring pun menyetujui keinginan dan melaksanakan apa yang dititah oleh Ken Arok, membuat sebuah keris yang sakti mandraguna. Keris belum jadi pun si Ken Arok ini udah nggak sabar ya, bolak-balik mulu, baru cuman bikin kerangkanya aja udah bolak-balik nengokin keris kapan jadinya, karena ini si orang teh kok nggak sabar banget, bukannya nungguin gitu kan. Keris ini sedang diproses, suatu saat nanti juga pasti jadi gitu dengan waktu thank you, dengan waktu mungkin antara 9 bulan juga pasti jadi. Tapi karena itu terlalu lama menurut Ken Arok, dia nggak sabar sekali ingin segera memiliki keris sakti itu. Akhirnya ketika di pembuatan keris yang setengah jadi itu belum selesai, Bayi Sanggah Bumi sudah memasuki ini ya, istirahat siang ya, apa belum? Keris yang dibikin Empu Gandring ini belum selesai ya, belum kelar, tetapi hampir setengah jadi, tinggal finishingnya aja. Tetapi karena si Ken Arok ini sudah dikuasai oleh iblis, hati dan pikirannya, udah dong, oke, selama istirahat ya, jangan lupa makan siangnya. Akhirnya Ken Arok ini marah-marah, kenapa sih bikin keris segitu aja, kecil kok ya, kok lama banget gitu ditungguin, aku udah nggak sabar nih kapan jadinya gitu. Ya tunggu sabar gimana, orang ini kan lagi dibikin juga, kata si Empu Gandring teh ya. Bari ya pasarea lah gitu ya, apa balangor pasarea. Akhirnya terjadilah saling tikam, pajambak-jambak buuk, patendang-tendang, pada gor-dagor hulu, dan akhirnya direbutlah keris yang belum jadi itu ya, tinggal finishingnya aja direbut. Keris yang belum jadi itu dari tangan Empu Gandring direbutlah sama Ken Arok dan ditusukkan ke dadahnya pandai besi itu ya, Empu Gandring, si pembuat keris yang bertuah itu. Nah, sebelum menemui ajalnya, akhirnya Empu Gandring ini sempat mengeluarkan sumpah serapah ya, sampai nunjuk-nunjuk lorek ya ke muka si Ken Arok. Ken Arok, kamu sangat jahanam sekali ya gitu. Bukannya bersyukur gitu, keinginan kamu udah aku penuhi, aku udah bikin capek-capek keris itu ya, setengah jadi, sebentar lagi cuma tinggal finishing, malah kamu nggak sabaran gitu, ingin cepat-cepat mengambil keris itu. Lihat saja suatu saat nanti keris ini akan memakan 7 nyawa orang-orang terdekat di sekitarmu ya, termasuk keturunan-keturunanmu gitu. Si Empu Gandring ini sempat mengeluarkan kecaman seperti itu sebelum meninggal ya. Tapi dia karena udah tersulut si Ken Arok ini terdorong oleh nafsu setannya, akhirnya dia tidak memperdulikan omongan itu ya.
Dia menganggap itu adalah bualan yang nonsen ya, omong kosong gitu. Setelah keris bertuah ini dimiliki sama Ken Arok, akhirnya Ken Arok senang sekali dong, dia pamer-pamer kerisnya kepada siapapun juga, kepada teman-temannya nih. Aku punya keris nih, sakti banget loh gitu. Dengan keris ini siapapun ya gak bisa membunuh aku gitulah ya, dengan kesombongan dia. Ya dikasih lihat, Kebo Ijo itu kan teman dekatnya ya, bestinya si gatel itu irungnya. Kunaon eloknya? Kayak ngenduit meren. Irungnya gatel. Nah, apa ya tadi? Nah, dipamerkanlah keris ini ya sama Ken Arok ke si Kebo Ijo, si bestinya ya, teman dekatnya dia. Nah, si Kebo Ijo pun kabitaan. Lah kok ini keris bagus banget ya, hebat banget nih. Aku yakin nih keris yang sangat sakti banget gitu, bisa diandalkan. Akhirnya si Kebo Ijo ini apa sih? Kabitaan ya. Apa sih? Kabitaan terhadap keris itu, dia tertarik banget ingin juga memiliki keris itu. Akhirnya ya udah deh sini Ken Arok, itu keris buat aku aja ya. Panaskan Talin, thank you, aku melihatmu. Akhirnya keris itu ya udah deh nih buat kamu pegang ya, hati-hati gitu, jangan sampai hilang, kamu pinjem dah gitu, jangan kamu miliki, kata si Ken Arok, nyerahin keris bertuah itu kepada si Kebo Ijo temennya. Nah, untuk sementara waktu ini berarti kan Kebo Ijo lah yang memegang keris itu ya. Desi Hamdan, thank you. Kebo Ijo itu yang memegang keris bertuah itu. Dia tetap melancarkan niat jahatnya, yaitu ingin membunuh Tunggul Ametung, Raja Tumapel. Akhirnya dia gimana ya, ini apa sih, keris aku dipinjam Kebo Ijo gitu kan. Nah, akhirnya suatu saat ketika malam tiba, si Ken Arok ini mendatangi kamarnya Kebo Ijo dan menusukkan keris itu ke Kebo Ijo ya, sampai Kebo Ijo itu terkapar dan meninggal. Ditusukannya keris itu ke Kebo Ijo dan kembali direbutnya kembali keris itu ya. Sehingga keris itu sekarang sudah berada di tangan Ken Arok kembali. Ken Arok meninggalkan tempat itu ya. Ken Arok, awas, si air mata jatuh. Air mata jatuh. enggak nangis kok. Emang ceritanya sedih ya, tapi nggak perlu tangisin dah, ini mah cerita masa lalu. Tab-tab lagi Bun, thank you. Perabot modern, thank you. Tab-tab yang banyak ya. Terus aja, sekiranya jarinya belum keriting, jangan bosan untuk tab-tab layarnya ya guys, bestie, thank you. Terus tab-tab layarnya sampai jari keriting, sampai jarinya gempor, thank you. Emang ada jari gempor ya? Keren betis aja gempor gitu, nggak bisa jalan ngesot-ngesot jadi gempor. Emang iya jari keriting ya, yang keriting kan bukan rambut aja, katanya kebanyakan nulis nih jadi capek jari aku jadi keriting kayak gitu kan. Istilah doang, itu bahasa gaul kali ya. Nah, akhirnya si Ken Arok itu melancarkan aksinya menyelundup ke kerajaan Tumapel, dan di peristirahatan malamnya ya, tempat beristirahatnya Raja Tumapel yaitu Tunggul Ametung, udah gatel, maka dia menekadkan diri untuk masuk ya, kayak semacam di singgasana tempat peristirahatan lah ya. Kalau malam mungkin tidur di kasur yang kayak kasur kerajaan gitu. Sepi Dewi, thank you. Sedang bersantai-santai dengan istrinya Ken Arok gitu. Ketika itu terperangahkan, keduanya kaget, kenapa kok kemana nih, nggak ada pengawalan kok sampai bisa lolos si Ken Arok masuk ke
ke kamarnya Tunggul Ametung yang dimana di situ ada istrinya, kok nggak sopan banget gitu kan. Memang sih si Ken Arok ini prajurit kepercayaannya Tunggul Ametung, tapi kan tetap tidak sopan gitu, main masuk-masuk gitu, siapalah dia cuma prajurit kan gitu. Akhirnya dengan terperanjat kaget si Tunggul Ametung ini teriak, mau apa kamu kesini, nggak ada sopan-sopannya kamu gitu, bukannya pamit dulu, permisi dulu gitu kepada penggawa gitu, kok kenapa main jeblas-jeblos aja masuk ke kamar aku gitu, sementara di kamar ini juga aku bersama dengan istri aku gitu. Tanpa babi bu lagi, tanpa ngomong panjang lagi, si bodoh-bodoh amat cek ke si Ken Aroknya ya, lu ngomong apa, gue pura-pura budeg gitu kan. Akhirnya ditusukkan aja gitu, tanpa tadi ngaling-ngaling, tusukan aja itu keris bertuah itu ke dadanya Tunggul Ametung, Raja Tumapel. Nah, penusukan itu dilakukan di depan mata istrinya Ken Arok. Ken Arok histeris menjerit-jerit ya, tetapi dengan sigap akhirnya si Ken Dedes ya, membunuh Ken Arok ini, membunuh suaminya Ken Dedes Tunggul Ametung tepat di depan matanya Ken Dedes, istrinya. Nah, ketika Ken Dedes ini teriak-teriak, ada pembunuh, tolong tangkap, ya Irung Nagaratel. Rasid, thank you. Sepertinya saya mau mendapatkan rezeki banyak kali ya, mungkin ketiban duren motong kali nih, ini hidung teh garatel cina, kalau kata orang tua teh, kalau hidung garatel teh bakal dapat rezeki gitu ya, amin ya, makasih gitu. Nah, akhirnya kabur teh si Ken Arok, lulumpatan jicir ya, celing cingcat, pokoknya gimana mencari tempat persembunyian agar orang itu tidak tahu ya kemana dia bersembunyi gitu. Akhirnya dia melarikan diri gitu. Nah, setelah berhasil bersembunyi, di pagi harinya kan ribut ya di istana itu, di istana Tumapel, ribut geger kalau rajanya Tunggul Ametung sudah meninggal, ada yang membunuh gitu kan. Akhirnya, oh siapa ya, kita selidiki ini nih, siapa yang membunuh. Ternyata menancaplah keris itu di dadanya Tunggul Ametung. Ya sudahlah, karena kebanyakan orang tahu kalau keris itu adalah milik Kebo Ijo ya. Akhirnya ini kan biasanya si Kebo Ijo yang pegang keris ini gitu, ini kan punya Kebo Ijo, geger kan, itu keris punya si Kebo Ijo. Ya, mungkin orang ini mirip kebo ya, makanya namanya Kebo Ijo. Mungkin kulitnya agak ijo-ijo kali, makanya dia diberi nama Kebo Ijo. Maka si siapa namanya, si Kebo Ijo pagi itu ya, habis kejadian dipanggil lah ke istana, diadili. Ini adalah fakta yang ada di depan mata, bahwa keris kamu itulah yang berada di dadanya Raja Tunggul Ametung. Maka siapa lagi pembunuhnya kalau itu bukan kamu? Kamu kan yang sehari-hari pegang keris ini kan, kata orang-orang di situ. Akhirnya dipenjarakan si Kebo Ijo ini dan dihukum mati, dibunuh juga pakai keris bertuah itu, keris buatan Empu Gandring. Kebo Ijo pun mati setelah dapat tancapan berupa keris ya di dadanya, meninggal dunia. Nah, setelah Raja Tumapel Tunggul Ametung meninggal, akhirnya dicarikan tahta dicari ya raja penggantinya siapa gitu. Akhirnya terpilihlah Ken Arok, entah gimana ceritanya, karena mungkin Ken Arok itu prajurit yang mumpuni ya, teman dekatnya Tunggul Ametung. Akhirnya diangkatlah Ken Arok menjadi raja. Otomatis karena dia menjadi seorang raja, berarti permaisurinya juga si Ken Dedes. Setelah membunuh suaminya, akhirnya dia menikahi istri suaminya yang telah dibunuh itu ya.
menikahi istri seorang laki-laki yang ia bunuh, yaitu Ken Dedes. Maka penuh dengan kebahagiaanlah Ken Arok ini, segala cita-cita yang selama ini bergelayutan di benaknya ya menjadi kenyataan, terwujud semua. Dia sangat senang sekali hidup bergelimbangan harta dan ditemani oleh seorang istri yang sangat cantik rupawan ya, yaitu Ken Dedes yang kecantikannya sangat termasyur ke seluruh antara jagat raya ya, langit dan bumi, dan termasuk luar angkasa ya. Negara planet juga mengakui bahwa Ken Dedes itu sangatlah cantik sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika menikahi ya, Ken Arok itu kan menikahi istrinya Tunggul Ametung yang ditinggal mati itu. Ken Dedes itu kan posisi lagi hamil ya. Posisi lagi hamil besar, dinikahi sama Ken Arok. Notabene si Ken Dedes hamilnya sama suami pertama dong ya, Tunggul Ametung gitu. Nah, kalau di kita mah orang hamil kan nggak boleh dinikahi, apalagi kalau udah hamilnya gede, jadi jatuhnya haram ya, pernikahan haram. Jadi selama berhubungan juga itu masuknya ke zina. Sebaik-baiknya ya nunggu anak lahir baru dinikahi. Tapi ini mah zaman dahulu ya, zaman dahulu yang pada masa itu agama juga masih animisme dinamisme ya, hanya ada hukum-hukum yang mengatur ini aja. Kalau mencuri misalnya ada, itu baru diproses secara hukum, gitu-gitu aja sih. Iklan. Nah, akhirnya si Ken Arok kan punya adik angkat ya di kampung, seorang gadis cantik yang bernama Ken Umang. Akhirnya setelah dia jadi raja, dia mendatangi orang tuanya dong di kampung ya. Bukan mendatangi sih, dia mengutus bawahannya untuk ke kampung orang tuanya gitu, bahwa dia ingin bertemu ya. Dia berjanji untuk bisa bertemu dengan Ken Umang, adik angkatnya ya, yang sangat jelita, yang sangat menyayangi Ken Arok. Mereka janji bertemu di Candi Telih ya. Candi Telih itu sebuah candi yang tidak terlalu jauh dari kerajaan Tumapel ya, tetapi candi ini ada di belantara hutan yang sangat terpencil sekali, sehingga jarang sekali orang-orang yang tahu bahwa di situ ada sebuah candi. Candi tempat sembahyangnya Ken Arok ya, dan tempat pertemuan Ken Arok dengan Ken Umang. Di candi inilah mereka bertemu ya. Akhirnya dari situ melepas rasa kangen sebagai kakak angkat dan adik angkat ya. Memang dari dulu juga kan sangat si Ken Arok ini mengagumi adiknya ya, karena cantik gitu kan. Sabar sayang ke dia, mengurusin dia sebagai kakak. Dan begitu juga adiknya Ken Umang juga sangat menyayangi Ken Arok. Nah, setelah itu akhirnya pertemuan mereka terus berlangsung ya, sehingga dari pertemuan demi pertemuan akhirnya timbullah rasa suka, rasa cinta, timbullah benih-benih asmara di antara mereka, sehingga pertemuan itu di Candi Telih sering berlangsung dengan alasan mau sembahyang nih, aku mau sembahyang ke candi kan. Dia meninggalkan istananya mau sembahyang ke Candi Telih, tapi ternyata tanpa sepengetahuan orang dalam istana, dia ternyata janji ketemuan sama adik angkatnya, yang dari situ mulai timbul benih-benih perselingkuhan ya. Karena lambat laun mereka akhirnya bercinta, menjalin kasih, makanya candi itu
tempat sembahyang si Ken Arok sama Ken Umang. Setelah mereka sembahyang di candi itu, mereka baru memadu kasih ya, baru bercinta gitu. Dan dari situlah si Ken Umang ini menuntut untuk dijadikan istri. Kata si Ken Umang, makasih ya gitu, Kanda meren Kanda ya bilang, makasih ya Kanda gitu, kamu udah menepati janji dulu waktu kamu meninggalkan kampung dan meninggalkan aku di rumah. Kamu janji satu saat nanti akan menemui aku dan akan menjagaku kembali, merawatku kembali, kata si Ken Umang. Iya, sama-sama, katakan Arokan gitu. Bagaimanapun kamu, katanya, kamu itu adalah cinta pertama. Kamu adalah cinta pertama Kanda gitu kan. Yang sangat lemah lembut mengurusi Kanda, yang membuat akhirnya lambat laun Kanda itu bisa jatuh cinta kepada kamu gitu. Karena memang keduanya akhirnya saling mencintai ya. Maka terjadilah pernikahan ya. Dipersuntinglah Ken Umang ini menjadi selir ya, menjadi selirnya Ken Arok, istri keduanya Ken Arok ya. Dibawalah Ken Umang ini ke istana, hidup berdampingan dengan istri pertamanya Ken Arok, yaitu Ken Dedes. Ken Umang ini sering terbakar api cemburu ya, sehingga dia kerap kali membuat ulah-ulah aneh yang membuat percikan-percikan api pertengkaran antara Ken Dedes dengan siapa? Dari mana, Kak? Lagi di Tangerang. Dari mana? Ya, di Tangerang. Ini dengan siapa? Di mana? Nggak kedengaran lah itu lagunya kan kayak di hajatan ya, kencang banget. Bahasa apa itu? Apakah di situ ada yang sedang hajatan? Di situ ada yang sedang hajatan? Enggak ada yang hajatan enggak. Kakak orang mana? Iya, karena kan ada musik kencang ya, saya pikir itu di hajatan gitu. Iya, gedambreng kayak jaipongan gitu ya. Teman yang muter musik tadi, Kak. Radio apa? HP, Iya. HP ya? Musik dari HP ya? HP Kak, MP3. Iya. Hebat, bagus itu. Kakak HP dari mana? bagus. Aku di Tangerang ya. Tangerang. Wah, jauh sekali pribadi. Iya, anak-anak muda di situ dari mana? Anak-anak muda di situ dari mana? Dari mana? Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Banjarmasin itu masuk ke Tahu Kalimantan ya? Kalimantan ya? Iya, Kalimantan Selatan. Nah. Iya. Kalimantan Selatan nggak? Kalimantan Selatan ya? Iya. Lagi pada nongkrong-nongkrong ini ya, Hari Pancasila, kegiatannya apa? Iya. Ini kan tanggal merah ya, Hari Pancasila. Lagi kegiatannya apa? Lagi ngumpul sama teman Kak, lagi mencok. Iya. Oh gitu. Enggak upacara tadi. Upacara penurunan tiang atau penurunan bendera. Sudah tadi gitu? Pagi tadi. Udah pagi tadi Kak. Pagi tadi udah. Sudah. Pagi tadi sudah. Menurunkan bendera? Apa menaikkan bendera? Iya. Sudah juga Kak. Lagi makan asam karena Bu Asa lagi mencok Kak. Nih mencok kan Kak. Itu lagi bikin rujak ya. Rujak petis ya kalau di sini namanya. Ya. Apa sih? Mangga. Mangga ya? Mangga. Ya, mangga liming. Kalau di sana namanya apa? Asam. Mangga. Ampalam. Oh, kayak Jawa ya. Kalau di Jawa kan pelem. Kalau Jawa kan pelem. Kalau di Banjarmasin ampalan ya. Iya, segar-segar ya. Panas-panas begini makan ampalan ya, dicolek-colek sama sambal. Sambalnya dipakai terasi enggak? Iya, pakai terasi Kak. Pakai terasi, pakai gula ya. Gula merah ya. Iya, pakai gula. Iya. Gulanya pahit, manisnya ada di kamu. Manisnya.
tebu dong ya. Berarti muka aku kayak tebu ya. Tahu kan tebu Iya. yang buat bikin gula? Tebu tahu itu apa manisan? Iya. Kalau di sini manisan, Manisan. di sini manisan. Tebu. Manisan. Iya, Iya. tebu diperas buat bikin gula kan airnya. Nah, Iya. gitu. Kayak gula. Oke, thank you. Sultan Bogor. How are you? Thank you. Akhirnya Ken Umang diperistri ya, jadi selirnya Raja Ken Arok. Memang cinta ini udah tumbuh sedari dulu ya, ibarat kata Ken Umang ini cinta pertamanya Ken Arok, sementara kalau dia menikahi Ken Arok itu cinta pertamanya Ken Umang ya. Sementara dia menikahi Ken Dedes itu hanya karena tahta dan wanita. Karena Ken Dedes itu sebagai wanita yang sangat cantik, dia jadi tergoda dan ambisi untuk bisa menikahi Ken Dedes. Tetapi untuk cinta mungkin kadar cintanya lebih besar ke si Ken Umang dibandingkan Ken Dedes, hanya karena tergiur melihat kecantikannya aja. Jadi dia itu ingin merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Diawali rasa ambisinya atas dasar tahta dan wanita ya, tahtanya karena dia ingin menjadi raja, sehingga suaminya Tunggul Ametung digulingkannya sama dia, dibunuh dan dinikahinya istrinya itu. Tuh. Sering terjadi huru-hara antara Ken Dedes dan Ken Arok karena perselisihan yang ditimbulkan oleh Ken Umang ya, karena dia sebagai selir yang sangat cemburu sekali melihat kedekatan Ken Dedes dengan Ken Arok, dia sering bikin ulah. Terus berlangsung sih ya pernikahan ini, dia memiliki 2 istri dan akhirnya lahir anak pula. Setelah ketika dia menikah dengan Ken Dedes kan, si Ken Dedes ini hamil ya dari Tunggul Ametung dan mempunyai anak lahir dikasih nama Anusapati ya. Itu anak dari Ken Arok dengan Tunggul Ametung. Nah, setelah menikah dengan Ken Dedes, bukan Ken Arok. Ini pasabelit nih ya. Ini lidah pasabelit sehingga ngomongnya salah-salah. Nih. Thank you. Nah, si Ken Dedes dengan Tunggul Ametung punya anak Anusapati, dan Ken Dedes menikah dengan Ken Arok, memiliki seorang anak perempuan ya, anak perempuan yang sangat cantik sekali. Anaknya sangat cantik sekali yang diberi nama Mahisa. Nah, lahirlah seorang anak hasil buah cintanya Ken Arok dengan Ken Dedes, seorang gadis cantik perempuan tumbuh kembang menjadi wanita cantik yang diberi nama Mahisa Wongateleng. Mahisa Wongateleng ya. Setelah Anusapati, anak dari Ken Dedes, tumbuh besar menjadi bujang ya, remaja, Stades Partivo. Thank you. Tumbuh besar menjadi remaja, jadi bujang ya.
yang bernama Anusapati ini diceritakanlah sama Ken Dedes. Awal mula nikahnya Ken Dedes dengan Ken Arok, yaitu karena kematiannya Tunggul Ametung sebagai Raja Tumapel yang dibunuh oleh Ken Arok. Cerita ini spontanitas membuat amarah dan dendam kesumat yang tumbuh kembang ya di hati anaknya Anusapati. Akhirnya si Anusapati ini dendam kesumat dan mencari-cari celah di mana kira-kira dia bisa menghabisi nyawa Ken Arok. Akhirnya Anusapati pun berhasil membalaskan dendamnya terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya Tunggul Ametung. Ken Arok pun akhirnya meninggal ya, ditusuk sama Anusapati dengan keris miliknya itu ya, keris yang ada di kerajaan Tumapel ya, keris bertuah yang dibikin oleh Empu Gandring. Ditusukkan keris itu ke dadanya Ken Arok sehingga Ken Arok pun meninggal. Dan akhirnya sepeninggal Ken Arok maka diangkatlah Anusapati ini menjadi Raja Tumapel ya. Tetapi kekuasaannya tidak berlangsung lama karena ketika dia sedang sambung ayam, padahal dia dijaga sama dijaga sama pengawalnya yang sangat setia sekali ya. Dijaga sama pengawalnya yang sangat setia sekali yang bernama Ki Pangalasan ya. Ki Pangalasan ini pengawal yang sangat setia sekali terhadap Anusapati yang selalu menjaga dan mengawal kemanapun Anusapati pergi. Tetapi hanya karena memang ini sudah jalan cerita ya, mungkin si Anusapati itu harus mati ya, harus mati dan berakhir menjadi raja. Sehingga ketika itu adalah kesempatan ya yang sudah diincar-incar oleh seseorang jauh-jauh hari, ketika Anusapati ini sedang sambung ayam di sebuah halaman lapang luas sekali. Mungkin kalau zaman sekarang mah itu halaman lapang sudah buat ini ya, badminton kali yang sepak bola ya, mungkin ya buat bal-balan gitu ya. Itu halaman itu luas sekali, biasa buat sambung ayam ya, pertandingan sambung ayam sama adu lomba burung kali ya. Nah, ketika sedang sambung ayam, si Anusapati ini tahu, ada firasat kalau dia itu kayaknya bakal dibunuh oleh seseorang. Ternyata betul dia dibunuh di tempat itu juga dan sampai meninggal. Siapakah dia yang membunuh Anusapati? Yang membunuh Anusapati itu adalah Tohraja ya. Tohraja itu adalah anaknya Ken Umang dan Ken Arok. Anak Ken Arok dari Ken Umang ya, selirnya itulah Tohraja. Mengetahui ayahnya Ken Arok dibunuh Anusapati, akhirnya Tohraja juga membalaskan dendamnya, kemudian menghunuskan keris itu juga, keris yang sama di dadanya Anusapati. Tohraja membalas dendam kematian ayahnya dan akhirnya Anusapati sedang sambung ayam dibunuh di tempat itu juga dan meninggal ya. Sebelum membunuh Anusapati, si itu pengawalnya juga dibunuh sih. Si pengawalnya juga dibunuh, yang mana saya lupa lagi. Pengawal itu namanya Ki Pangalasan ya. Alas Roban kali-kali ya. Alas Roban, mungkin dia tinggal di Alas Roban, jadi disebut Ki Pangalasan. Ki Pangalasan juga karena menghalangi rencananya dia untuk membunuh Anusapati. Akhirnya sebelum membunuh Anusapati, Ki Pangalasan juga dibunuh ya. Setelah berhasil membunuh Ki Pangalasan sebagai pengawalnya Anusapati, akhirnya diikuti pula keris itu ditusukkan oleh Tohraja kepada Anusapati sehingga Anusapati meninggal di tempat.
setelah Anusiapati meninggal di tangannya Tohraja, akhirnya Tohraja juga diangkat menjadi raja. Diangkat menjadi rajanya Tumapel, menggantikan Anusapati. Nah, setelah Tohraja ini menjadi raja ya, sebenarnya kekuasaan dia juga tidak berpuluh-puluh tahun berlangsung karena memang ajal sudah mengintai dia ya. Akhirnya memang dia juga harus menemui kematian ya, kematian. Di penghujung kekuasaannya sebagai Raja Tumapel, Tohraja juga meninggal dengan keris yang sama. Dengan keris yang sama dihujamkanlah keris itu oleh Ranggawuni ya. Ranggawuni menusukkan keris itu kepada Tohraja sehingga Tohraja juga meninggal. Setelah Tohraja meninggal, maka yang diangkat ke tahta kerajaan sebagai Raja Tumapel kala itu adalah Ranggawuni. Ranggawuni akhirnya diangkat menjadi Raja Tumapel. Nah, Ranggawuni ini akhirnya orang terakhir yang mengakhiri pertualangan keris bertuah ini ya, keris yang penuh angkara murka, keris yang haus darah. Ini petualangannya diakhiri oleh Ranggawuni. Aduh, ini kucing. Duh, kamu teh nggak boleh ngegel sakit. Aduh. Tidur. Kamu udah. Atuh. Gigit ya. Nakal. Nggak boleh sini. Naik. Kucing ya, tuh gangguin ya. Ini si Yildiz, kucing peliharaan aku, dia gangguin. Sepertinya dia mau disunat kali ya. Nah, petualangan keris bertuah ini yang haus darah itu diakhiri oleh Ranggawuni ya. Ranggawuni akhirnya membuang keris itu ke kawah gunung, ke dasar kawah gunung itu. Maka keris yang penuh haus darah itu, hasil buah tangannya Empu Gandring, dibuanglah keris itu oleh Raja Ranggawuni ya. Kala itu dia jadi raja di Tumapel. Dibuanglah keris itu ke dasar kawah gunung di situ ya, di Tumapel. Sekarang mungkin orang-orang Tumapel bisa mencari keris itu, siapa tahu keris itu tidak habis dimakan api ya, dimakan api kawah. Mungkin karena kesaktiannya keris itu masih ada, siapa tahu suatu saat nanti ya keris itu menampakkan diri lagi. Walau bisawab ya. Karena memang keris itu kan sudah bersemayam jin yang sangat sakti mandraguna ya. Jadi secara di luar nalar bisa aja kan keris itu sekarang masih ada, yang suatu saat nanti mungkin ya dia akan keluar dari kawah itu. Jangan sampai sih ya, jangan sampai. Takutnya hal-hal buruk akan terjadi jika memang cerita masa lalu terulang kembali ya, menjadi huru-hara. Setelah Ranggawuni menjadi Raja Tumapel yang beristrikan itu ya Mahisa Cempaka ya. Istrinya yang sangat cantik sekali, cantik jelita. Tapi ya tetap sih kalau masalah cantik ya jauh dibandingkan dengan Kendedes.
lebih cantik kan Dedes. Maka di bawah kekuasaan Ranggawuni ini akhirnya Tumapel semakin tumbuh kembang menjadi pusat kerajaan yang diayomi raja-raja di tanah Jawa pada kala itu ya. Hanya saja memang semakin kesininya kemudian masuk kepada kerajaan Majapahit yang disambung oleh kisahnya Gajah Mada. Di situ detik-detik musnahnya kerajaan Majapahit ya. Itulah akhir dari petualangan keris yang haus darah yang dibikin oleh pandai besi bernama Empu Gandring ya, atas permintaan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung karena dia ingin menjadi raja dan ingin menikahi istrinya. Dan keris yang haus darah itu ternyata sudah kala itu memakan 7 korban, 7 nyawa yang berakhir di ujung keris yang bertuah itu. Antara lain 7 orang yang mati di ujung keris buatan Empu Gandring miliknya Ken Arok itu adalah Empu Gandringnya sendiri ya, Tunggul Ametung sebagai Raja Tumapel yang dibunuh sama Ken Arok. Empu Gandring dibunuh juga kan sama Ken Arok, terus berlanjut membunuh Tunggul Ametung sebagai Raja Tumapel. Ken Arok kan membunuh Tunggul Ametung. Kemudian temannya juga Kebo Ijo dibunuh juga sama Ken Arok oleh keris yang sama. Terus setelah itu kan Ken Arok sendiri mati sama keris itu karena dibunuh oleh Anusapati. Nah, Anusapati mati juga sama keris itu, dibunuh oleh Toh Raja. Akhirnya Toh Raja juga membunuh Ki Pangalasan ya, Ki Pangalasan pengawalnya Anusapati. Jadi ada 7 nyawa yang melayang. 7 nyawa yang melayang di ujung keris yang haus darah buatan Empu Gandring. Tanggal merah ini ya Besti, tanggal merah Hari Pancasila. Dimana dulu ketika mau mencetuskan Pancasila ya, membuat dasar-dasar Pancasila sebagai lambang negara ya, Presiden Soekarno ini sempat mencari inspirasi di bawah pohon sukun. Dia mencari inspirasi di suatu tempat yang tenang, tetapi saya juga lupa tempatnya di mana ya. Cuma kalau ingat-ingat cari inspirasinya di bawah pohon sukun, pohon sukun. Mutar otak, dia digali otaknya ya. Kesana kemari kepintarannya diolah. Akhirnya disitulah dia menemukan ide-ide yang akhirnya menjadi butir-butir daripada Pancasila, dan Pancasila menjadi lambang negara ya. Mungkin yang tahu pohon sukun tempat cari inspirasi Soekarno itu berada di daerah mana, bisa lewat komen kasih tahu untuk menambah wawasan ya, karena saya juga lupa. My Twin, saya melihatmu. Halo kakak, salam support. Makasih supportnya ya. Selamat siang. Sukses terus ya, semangat. Kita saling support, saling follow ya. LKS, like, comment, share. Ya.
Win, iya Kak, iya. Ya kita harus biarpun cuman dunia maya ya, dunia sosmed, kita tidak kenal satu sama lain, tapi sekiranya kita mari menjalin silaturahmi, menjalin persahabatan lewat sosmed ya. Ambil positifnya dari sosmed, dari TikTok, dari Facebook. Kita tahu kan di situ ada ruang lingkup yang baik yang buruknya. Yang buruknya kita buang, kita cemplungin ke laut ya, ambil sajalah yang baik-baiknya, karena dari sosmed itu selain kita juga menambah wawasan ya, banyak ilmu-ilmu bermanfaat yang bisa diambil dari sosmed, baik itu dari YouTube, dari TikTok ataupun dari Facebook. Jangan terlalu fanatik ya menganggap orang yang main TikTok, main Facebook itu adalah orang-orang apa sih namanya, buang-buang waktu, tidak ada kerjaan, atau dianggapnya bahwa itu adalah orang-orang yang mendekat kepada apa namanya ya, kemudaratan. Enggak ya, tergantung orangnya sih, karena iman itu kan ada pada diri masing-masing. Tidak semua orang, hanya orang-orang yang imannya seujung kuku kali ya, yang gampang terpedaya oleh sosmed. Karena sebenarnya ya banyak sekali yang punya sosmed, punya tweet, punya IG, punya TikTok, punya Facebook, tetapi mereka bisa memanfaatkan itu untuk apa sih namanya, mengolah bakat ya. Misalnya Facebook untuk karya dia bikin puisi atau apalah, terus di share ya, diposting lewat Facebook, nggak salah dong kan ya. TikTok, terserah TikTok misalnya dia punya bakat apa sih namanya ya, apalah, talenta apanya, nyanyi lipstick apa, nari apa atau apa gitu ya, karya yang dia bisa kasih lihat di TikTok itu bagus ya, bagus sekali buat mengembangkan bakat. Dengan melihat TikTok juga kita ngeliat kanan kiri, oh ternyata cara gini-gini, cara bikin ini begini ya, cara masak ini begini ya, kan ada semua di TikTok ya, tergantung kita penggunanya. Masih mending punya TikTok, punya Facebook, tapi kita jangan sampai satu garis bawahi ya, jangan sampai selingkuh gitu. Daripada nih ya, karena kan fakta ya, fakta. Daripada iya. Metuin, aku melihatmu sehat terus ya. Semoga damai terus, sentosa dipermudahkan urusan dunianya. Daripada ya nggak punya TikTok, nggak punya Facebook, tapi dia selingkuh sana sini, kan masih mending yang punya Facebook, punya TikTok tapi nggak selingkuh dong, daripada nggak punya Facebook, nggak punya TikTok tapi dia selingkuh. Udah dia gaptek, nggak tahu internet. Mending kita mengikuti perkembangan zaman ya, ikut ngerti internet, dunia pertiktokan, dunia perfacebookan, dia kita ngerti, jadi kita itu nggak ketinggalan zaman banget ya, nggak ketinggalan zaman banget. Kita juga bisa mengikuti apa yang sedang viral, apa yang sedang berkembang di internet. Ketambah ilmu sih sebenarnya ya kalau kita pintar mengambil yang positif. Ya, tapi kadang ada sih tetangga yang kayak fanatik banget, dianggapnya apaan sih, banyak kok orang-orang mainan begitu, rumah tangganya berantakan, rumah tangganya kacau, selingkuh. Enggak semua seperti itu, selingkuh atau tidaknya itu tergantung iman masing-masing. Tujuan kita itu sosmed dan itu untuk apa? Kalau untuk positifnya, ambil yang positif, banyak kok, banyak ilmu yang bisa diambil kok. Kita tidak bisa ikut majelis taklim juga, kita bisa lihat Facebook juga banyak tentang ceramah-ceramah, ada semua, bisa lihat di YouTube gitu. Justru kalau nggak punya sosmed kita ada kurang hati-hatinya ya terhadap pergaulan. Kalau kita lihat di sosmed seperti apa pergaulan, kan ada yang kisahnya begini, ada yang kisahnya begitu ya. Kisah jelek ini bisa jadi pembelajaran kita ya, untuk jangan sampai meniru hal yang jelek-jeleknya. Oh,
Itu di Facebook kan kemarin begini-begini, jangan sampai deh kita lebih waspada lagi. Kadang gitu ya, kadang ada tetangga yang kita punya TikTok kayak gimana, apaan sih, nggak guna banget, nggak penting gitu. Ngapain mainan TikTok, jangan sampai katanya aku ibu-ibu main TikTok, udah cukup anak aja. Nah, ini kalimat yang salah ya. Jangan aku nggak mau main TikTok, udah tua gitu kan, nggak ngukur diri, nggak ngaca. Itu kalimat yang salah. Jika memang menganggap TikTok itu adalah apa sih namanya, banyak mudaratnya, ngapain memperbolehkan anak punya TikTok juga, ngapain ngajarin anak bermain TikTok, tahu kata dia nganggap TikTok ini salah, tetapi kok malah anak malah dibiarin main TikTok. Itu kalimat salah ya. Seharusnya ya jangan begitu bikin kalimatnya. Bikinlah kalimat misalnya, aduh aku mah ngapain punya TikTok, nggak bisa ngapa-ngapain di TikTok. Itu kan harus punya mental, punya bakat gitu ya, punya talent gitu kan, yang bisa diunjukin gitu. Tetapi kalau aku nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak apa-apa nggak punya TikTok juga, cukup anak aja yang punya, biar anak melihat kanan kiri bagaimana dia ketambah ilmu, begitu harusnya. Jangan amit-amit deh, jangan sampai kita mainan TikTok udah tua begini, cukup anak aja. Itu kalimat yang salah kayak gitu ya. Jadi kita harus cerdas-cerdas bersosmed ria, ambil positifnya, buang yang buruknya. Kita akan dikasih akal pikiran ya, hati nurani yang bisa dikelola juga. Jangan terperdaya deh sama dunia maya. Apapun dunia maya itu kan semu ya. Mending yang face to face aja ya, yang kelihatan secara langsung kita bisa menilai sendiri, baru maksudnya baru kita boleh, misalnya yang nyari jodoh ya lebih baik yang face to face ya, yang ketemu langsung daripada lewat sosmed. Yang ada kan kebanyakan banyak kecewanya, karena sosmed itu kan penuh kepalsuan ya. Muka aja kan bisa pakai edit kan, bisa pakai efek, apalagi penampilan. Kita bisa aja pura-pura kayak tato mobil siapa kita naikin, yang ngaku-ngakunya di sosmed mobil kita, tatonya mobil tetangga misalnya kan, kayak gitu. Jadi memang hati-hati sih, sosmed itu memang penuh kepalsuan. Tujuan kita itu nyarinya yang baik aja, yang baik, akhirnya dipertemukannya juga dengan yang baik-baik. Kalau kita memang main sosmed dengan tujuan yang gak benar, dilalahnya ketemunya juga sama yang iseng-iseng. Seperti saya live ya kan, kadang orang nanya, ngapain gitu live apa nggak dimarahin sama suami gitu. Kan yang penting izin dulu, karena kan saya juga live kan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ya. Saya ingin bercerita, ingin ngomong-ngomong gitu, apa sih, mengungkapkan apa yang ada di benak saya. Saya ingin punya keinginan untuk bercerita di sosial media mengenai sejarah-sejarah rakyat masa lampau ya, baik di dalam maupun di luar negeri ya, yang saya tahu, terus saya share ulang ke sosmed ya, termasuk di live TikTok, yang kemudian saya angkat live-nya, saya share di YouTube ya, YouTube milik saya. Untuk ukuran model atau mau enggak, saya tidak memikirkan ke situ. Yang penting tujuan saya bercerita di TikTok gitu, live mengisi cerita, terus kemudian videonya saya simpan, saya share kembali di YouTube. Untuk sekedar iseng-iseng aja, kalau iseng dilihat-lihat gitu, siapa tahu kan buat kenang-kenangan gitu. Kita ada anak biar dia lihat-lihat gitu, lucu kali ya. Nah ituin, sehat-sehat ya keluarga di sana ya.
damai kanan kiri, damai di dalam, damai sama tetangga juga. Yang penting jangan bikin ulah ya, kita itu jangan bikin masalah, kecuali kalau orang bikin masalah, kita juga berhak untuk merespon masalah itu ya, asal jangan mengawali masalah aja. Kalau ada masalah yang nyenggol kehidupan kita berhak untuk membela diri. Itu tadi sekelumit cerita tentang kehidupan Ken Arok ya, seorang putra mahkota yang berawal tumbuh kembang dari dia itu perampok yang sangat licik, bengis ya, terkenal kemana-mana bahwa dia itu adalah seorang perampok ulung, karena memang dibesarkan oleh orang tuanya yang perampok, akhirnya dia juga menjadi pengganti orang tuanya menjadi perampok juga. Tak taunya karena memang dulu kan dibuang sama ibunya ya Ken Arok ini waktu kecil karena hasil perbuatan di luar nikah haram ya, anak jadah, akhirnya dia bikin malu ibunya, Ken Enduk, akhirnya dibuang si Ken Arok ini di tepi sungai. Mungkin sebenarnya dia ada suami kala itu Ken Enduknya, cuma karena mungkin berita sudah menyebar ya kala itu kali ya, diketahui bahwa Ken Enduk itu hamil sama Raja Tumapel yaitu Tunggul Ametung. Akhirnya karena menanggung malu yang teramat sangat, akhirnya itu kali jalan terakhirnya ketika si anak itu lahir, akhirnya dibuang sama dia di tepi sungai dan dipungut akhirnya dipungut oleh seorang yang berprofesi sebagai perampok ya, dibesarkan oleh seorang perampok. Akhirnya setelah gede si Ken Arok juga tumbuh kembangnya jadi perampok. Jadi karena memang Ken Arok ini kalau kata paranormal mah dia memiliki titisan darah ya, darah biru. Dia bisa melihat bahwa di diri Ken Arok ini kayak ada titisan dewa Wisnu-nya gitu, kayak berarti ini ada darah birunya. Dari situ ditelusuri kisah-kisah lahirnya si Ken Arok ini. Akhirnya rakyat mencetuskan bahwa Ken Arok ini memang anaknya Raja Tumapel, yaitu Tunggul Ametung yang memperkosa ibunya Ken Enduk ya. Waktu itu mungkin diceritakan Tunggul Ametung istri atau enggak. Hai Kak. Iya, selamat siang. Dari mana? Dari mana Kak? Aku dari Batam. Kakak? Aku Batam. Kakak Aku dari mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang. Alhamdulillah ya. Iya. Rame Kak di sebelah. Tangerang. Ya di luar rame nih. Seramai Tangerang Iya, di jalanan ya. Iya, sebelah kayaknya rame banget. Anak-anak main di depan rumah, di teras rumah saya itu lagi pada main. Apa tahu? Lari-larian apa kali ya anak-anak, tahu tuh rebutan apa. Berisik banget. Mana tahu. Kita tes yuk, tes. Rame di sana? Ya. Di room Kakak rame. Tangerang. Di room Kakak rame. Iya, ramai ya. Ramai di situ Halo, ramai. di sini satu orang aja tapi nggak nampak dia. Oh gitu. Jadi ini ya, misterius ya. Jadi kayak kasat mata, jadi nggak bisa nampak gitu ya. Iya, betul. Udah lama Kak main tok-tok? Tok-tok, wow, main tok-tok, wow, udah 2 tahun ya, 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya. Cuma baru kali-kali ini ya, karena aku dulu kan punya cuman buat sebatas
hiburan ya. Terus baru-baru kali ini terkumpul follower 1.000 jadi baru bisa live. Dulu enggak sih, Belum masih bisa live ya. bisa live. Makasih Bang Obi, makasih banyak Bang Obi. Welcome Bang. Lah, aku masih di ini ya, zero ya. Oh. Ya. Masih Bang di Obi nanti kosong. sore masuk nggak Bang? Bang Obi jatuh masuk hari ini kan? Berarti itu di kantor ya, di kantor ya. Iya, iya, iya. Di kantor Tanggal menangani 1. apa? Gopong ya? Kantornya Gopong. Ini Gopong apa siapa yang tangan? Apa tuh? Enggak, Abang sore ini masuk nggak Bang? Bang Obi? Bang Obi, Bang Obi, halo Bang Obi. Bang Obi? Siap, mau Sore ini titip masuk anak. nggak Bang? Tuh, ditanya tuh. Apa tuh? Yang masuk kalau di data sih harusnya si Sopo. Oh, Boro. Temanku, mana temanku yang Boro ya? menambahkan di Bang Obi? aku layarnya dong. Biar aku nggak kalah ya. Nggak kalah sama orang Batam nih antara Soalnya datanya di sini. Lagi pertama Oji, kemana? apakah Boro, harus Boro. layar sendiri ya? Biar aku dapat poin Boro bukan 100 lagi. abang. Oh ya, oke Bang. Halo Tenina, welcome. Bang, Halo Boy Uli Lubis, welcome. kantornya di bidang apa? Mengurusi apa? Kantornya apa kependudukan? Apa ke apa gitu lah? Kependudukan? Saranio, makasih bunga-bunganya Tenina. Ini PK-PKan aja kok, nggak ada. Kak bentar ya. Ada. Bentar ya. Dan nikah belum? Udah nikah belum? Yang bagus-bagus aja kau. Udah nikah lah dia ya kan. Tenina macam mana tuh? Ditanya pula kawan aku udah nikah belum? Mau kau diseret ke hutan? Alhamdulillah. Bang, Bang Obi lihat dulu ha. Siapa ini? Astaga naga. Makan mie aja kerjanya, Bang. Ya, biarkan dia sedang menikmati secangkir apa itu? Cangkir madu atau kopi itu dia menenggak apa itu? Secangkir pok mie. Pop mie. Pop mie. Makan pok mie terus dia. Halo Koko Jamaludin, welcome. Berarti kakak baru live ini? Udah berapa kali gitu ya? Udah berapa kali? Masih di bawah 5 sih. Masih baru-baru live ya? Baru-baru aja. Ada berapa kali? 4 kali kali ya? Halo Aski, welcome. Udah Teh Nina bobo aja dan nanti malam explore lagi ke hutan belantara ya kan? Batam ya, Batam banyak hutan ya, jauh ke pusat perkotaan dong ya. Iya, Banyak kita di perkotaannya kak. Iya, jadi kalau mau belanja juga jauh ya. Maksudnya mau ke kayak kota-kota kayak ke Indomaret, Alfa gitu jauh ya. Enggak dekat-dekat kok. Ada kurang lebih 200 meter aja dari sini kok. Berarti Batam kota. Berarti Batam kotanya ya? Iya, Batam kotanya. Kita kok di kotanya, Kak. Iya, di kotanya. Kalau Batam pelosoknya itu baru kan kayak di kampung jadi jauh kemana-mana. Iya, betul. Nasya, welcome. Yuk, mana tahu ada yang mau review. Aku lagi cari orang yang mau review apa, Kak? Review gift baru. Mana tahu ada yang mau review gift baru kan? Iya. Kan lagi ada gift baru tuh. Apa tuh? Ada Juni. Aku Thank biasa you, Nina. dengan kekalahan ya. Halo Kak Sasna, selamat siang. Belum ada. Iya. Kak Sasna, terima kasih banyak. Ya. Aku buka pintu dulu ya. Buka pintu ya. Ada paket ya. Oke.
Iya, iklan ya, iklan lewat ya. Sebenarnya ada semua di rumah, cuma nggak tahu siang ini mungkin pada tidur, sehingga ada seliweran paket. Karena sekarang hidup penuh dengan paket ya, nggak usah keluar atau kita bisa belanja online, pada datang tiap hari. Mohon maaf. Jadi ada iklan lewat paket. Nah, biasa Shopee. Kalau nggak Shopee Lazada, Tokopedia. Nanti 1:30 ya, 1:30 saya akhiri live-nya. Makasih yang udah tap-tap layarnya, makasih yang sudah bergabung. Makasih banget ya yang sudah seliweran numpang lewat. Aku selalu kalah ya. Kalau ada apa sih namanya? Pertandingan antar host. Aku kan cuman berteman dengan ini aja nih, kamera. Yang lain-lain tahu pada kemana. Aku tidak mengumpulkan teman-teman gengku di TikTok, jadi otomatis nggak ada pendukung ya. Terus oke, nggak masalah. Awal nikahnya Tunggu Lama Tung dengan Ken Dedes itu adalah pertemuannya diawali oleh Ken Dedes, Tunggu Lama Tung yang sedang main ya. Dia seorang raja kali itu udah raja atau masih anaknya raja gitu ya. Mungkin masih belum diangkat menjadi raja, dia sedang main-main di perkampungan, main-main gitu dari kerajaan turun ke desa. Terus dia berpapasan dengan seorang gadis yang sangat cantik sekali ya, cantik jelita gitu. Seumur hidup dia baru kali ini melihat gadis yang cantiknya bukan main gitu ya. Nah, dia tertarik sama gadis ini, tapi tanpa dasar agak badung juga sih Tumapel ini ya. Tunggu Lama Tung ini dia putra raja yang memang rada selengehan. Kayaknya dia asal membawa kabur Ken Dedes saja. Ken Dedes diculiknya, bawa kabur ke istana. Waktu dia membawa kabur, memang ayahnya Ken Dedes itu tahu dibawa kabur. Ayahnya Ken Dedes juga marah-marah, sempat menyampaikan sumpah serapah juga ya. Menyampaikan sumpah serapah terhadap Tunggul Ametung. Ken Dedes ini ayahnya bernama Empu Purwa ya. Empu Purwa ini tahu kalau Ken Dedes dibawa lari oleh Tunggal Ametung. Akhirnya dia teriak dong, teriak sambil bertolak pinggang ya, nunjuk ke si Tunggal Ametung. Tunggal Ametung gitu kan. Aku sumpahin kamu ya, kalau kamu tetap tidak mengembalikan anak aku, Ken Dedes, kamu tetap mau membawa lari Ken Dedes ke kerajaan, lihat aja suatu saat nanti bakal ada keris yang bisa mengakhiri hidup kamu. Nyawanya akan berakhir di ujung keris gitu. Itu sumpah serapah itu akhirnya membuah kenyataan ya. Si Tunggul Ametung juga matinya di ujung kerisnya Ken Arok. Nah, sementara sumpah serapah yang dilontarkan oleh Empu Gandring, si pembuat keris bertuah ini, dia menyumpah serapahi Ken Arok dengan kata-kata kalau keris ini akan memakan 7 nyawa dari orang-orang terdekatmu Ken Arok dan keturunan-keturunanmu gitu. Sumpah serapah yang dikeluarkan oleh
Empu Gandring ya kepada Ken Arok. Sudah 1:30 ya, bagi yang belum menjalankan sholat duhur, silahkan sholat duhurnya. Baca, thank you. Aku melihatmu, welcome. Bagi umat muslim di perjalanan yang belum sempat menunaikan ibadah sholat duhur, silahkan merapat dulu, mencari musola, mencari masjid. Silahkan tunaikan kewajibannya ya kepada Tuhan, yaitu melaksanakan sholat duhur. Karena sudah 1:30 ya. Makasih yang sudah bergabung, makasih kepada besti-besti yang sudah berkenan tap layar ya. Kita saling follow, LKS, like, comment, share ya, saling bantu follow. Karena kan kita itu apa sih ya, namanya juga berusaha ya. Siapa tahu seperti orang-orang yang sudah mendahului kita, tiktoker kita yang terdahulu, kan mereka juga bisa menggunakan TikTok ini untuk meraih pundi-pundi hadiah ya, apa itu berupa uang ataupun berupa apa gitu, barang-barang mewah dari TikTok ya udah gitu. Biarpun tidak terlalu berharap ke arah sana, tapi kan yang penting kita sudah mengobati kesuntukan kita dengan hiburan-hiburan yang kita dapat lewat TikTok ya. Oke, saya rasa karena selesai juga kisah Ken Arok ya yang saya sampaikan ini. Lain kali kita ketemu lagi. Makasih yang sudah tap layarnya, makasih yang sudah lewat-lewat, yang sudah nyapa, makasih Besti. Semoga Allah selalu mempermudahkan jalan hidup kita, memberikan peluang usaha ya, memberikan jalan rezeki yang mudah agar kita selalu diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki, amin. Dengan siapa di mana? Itu dedeknya sedang tidur ya, tidur siang ya. Iya. Adik apa anak? Anak yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga, oh ya. Sambil PK ya? Iya, salam buat mamahnya ya. Ya, mamanya di samping. Sehat-sehat terus, damai terus. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya. Sampai akhir, sampai ke janahnya ya. Orang mana kakak? Orang Tangerang. Oh, dekat. Oh, Bantu dekat. tap. Iya. Dari mana? Jakarta ya. Perjalanan kurang lebih 1 jam ya. Dari Tangerang ke Jakarta Selatan. Saya sering ke Jakarta Selatan ya. Saya sering ke Jakarta Selatan selama 6 tahun dulu, pernah tinggal di Cilandak, Fatmawati ya. Saya tinggal di Jakarta Selatan dulu. Bantu tap-tapnya teman-temanku. Iya. Terus di halo-halo teman-temannya supaya bantu tap-tap ya. Kalau saya ini dari pertandingan dari tadi juga selalu kalah ya. Selalu di 0 nggak dapat angka satupun ya. Selalu kalah. Dapat. Ada tuh. Makasih nih. Makasih John Louis yang sudah tap-tap layarnya. Sehat terus ya. Sehat terus, semoga dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Makasih John Louis. Thank you. Welcome. Sukses terus ya. Semangat jalani aktivitas.
Iringi kegiatan sehari-hari ya dengan doa. Karena doa ini adalah kunci dari keberhasilan kita ya. Terima kasih, thank you ya John Luis ya, sehat terus ya. Damai, sejahtera, dan sentosa ya, John Luis. John Luis, semoga rezekinya lancar ya. Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki, diberikan kesehatan, dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Isan Aryan War, thank you, makasih banyak ya. Sehat-sehat terus ya, Besti. Terima kasih yang sudah peduli menyempatkan jarinya untuk tap-tap layar ya. Kalau bisa jarinya sampai keriting silahkan di tap-tap layarnya. Dedenya tidur nyenyak banget ya. Bapaknya juga udah mulai ngantuk siang. Mulai tidur. Ini mama lagi ngapain mama ini? Lagi masak apa kerja? Itu? Oh, mama ada Makasih Dona. ya. Masih di Makasih angka 6 ya. Arman. Ayo naik Thank you kembali Arman. untuk ini ya, lari dari angka 6 mungkin sampai ke 100 kali ya. Sampai ke 20 juga udah lumayan ya. Makasih Ihsan Aryanwar, sukses terus ya, welcome. Damai sejahtera, semoga selalu menyertai hari-harimu ya, Ihsan Aryanwar, thank you. Dedenya ya, cantik sekali, cewek ya. Cowok, tapi gondrong ya, cakep banget. Tidurnya nyenyak ya. Ini ngorok nih. Iya, Bantu tap-tapnya. makanya ngorok sekali ya. Nono kakaknya no di belakang. Halo cantik, how are you? Kelas berapa cantik? Mau kuliah gitu. Cewek, cowok, terus yang satunya? Cowok. Cowok lagi, cowok 2, cewek 1 ya. Berarti yang paling besar cowok. Ini Yang paling, yang besar. yang paling besar mbaknya yang cantik ya. Berarti cantik sendiri ya. Cantik sendiri. Paling Iya. cantik berarti. Paling cantik karena yang Iya. duanya cowok. Bantu tap-tap dong. Tap. Iya. Iya. Oke. Terus berjalan di 0. Siapa pemenangnya? Ya, hore. Akhirnya aku menang juga ya dari sekian lama bertanding dengan beberapa kepala suku. Selalu dikalahkan, akhirnya baru menang kali ini ya. Makasih ya Ihsan Oke, Anwar yang sudah tap-tap layar. John Luis juga udah makasih ya, tap-tap Kak. layar. Ya, sama-sama ya. Sehat terus ya, damai sentosa ya. Thank you. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ya. Akhirnya jadi juara juga ya. Makasih ya John Luis ya udah bantuin tap-tap layar. Ihsan Aryanwar ya, thank you ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan rezeki ya. Membukakan pintu rezeki dengan segala bentuk kemudahannya sehingga apa yang membuat saya senang, mudah-mudahan siapa saja yang membuat saya senang ya karena saya jadi juara nih. Berkat di tap-tap layarnya, mudah-mudahan kesenangan saya itu diganti sama Allah ya. Bagi orang yang telah membuat saya senang, mudah-mudahan Allah menggantikannya dengan berkah yang luar biasa ya, berupa kehidupan yang penuh damai dan rezeki yang mudah. Lagi ya hilang ya, thank you. Makasih ya. Sementara ini saya akhiri dulu, lain kali kita ketemu lagi. Makasih yang sudah tap-tap layarnya, John Luis, Ihsan Aryanwar, thank you ya.
sehat selalu ya. Terima kasih. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak yang udah bergabung. Terima kasih, selamat siang. Wassalam.